Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Pauli Miranti dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam program kesayangan kita Bengkel Akhlak. Dan pemirsa, saat ini kami bersiar dari Masjid Nurul Hidayah Pondok Kelapa Kafling DKI Jakarta Timur. Dan tentunya di tengah-tengah kami sudah kehadiran bersama dengan para jamaah yang berbahagia nih dari Majelis Taklim Nurul Hidayah MKPD Pondok Kelapa. Dan tentunya sebelum kita memulai saya ingin menyapa jamaah di sini dulu nih pemirsa. Gimana ibu-ibu, bapak kabarnya baik? Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu untuk bertanya kepada Pak Ustadz Danu? Siap, insya Allah. Dan Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ustadz, ini menarik sekali pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang jalan rezeki Pak Ustadz. Iya. Rezeki itu kan bisa berbentuk apa saja Ustadz ya? Iya, banyak. Rezeki dan banyak sekali. kita sebagai manusia menganggap rezeki pekerjaan, rezeki anak, dagangan kita laris. Nah sebenarnya Islam memandang jalan rezeki seorang hamba itu bagaimana sih Ustaz? Silakan. Iya, sebenarnya rezeki itu banyak sekali. Jadi seorang pingin punya jodoh itu bisa kalau mendapatkan nanti rezeki bisa. Seorang yang sudah berjodoh, sudah menikah, kemudian dia pingin punya anak itu juga jalan rezeki. Seorang yang lulus ingin bekerja, dia menginginkan rezeki dalam bentuk harta. Seorang yang sudah punya anak, suatu keluarga punya anak kecil-kecil, ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah, itu rezeki juga. Rezeki itu sebenarnya banyak, termasuk dalam perjalanan, umpamanya kita dari rumah ke arah masjid ini, itu juga rezeki dari Allah Ta'ala. Nah inilah sebenarnya bahwa semua yang terjadi itu sebenarnya rezeki dari Allah Ta'ala. Apapun bentuknya itu rezeki dari Allah Ta'ala. Tetapi memang sebagian dari kita itu membedakan namanya rezeki itu berhubungan dengan harta. Itu bagi orang-orang yang belum paham. Padahal rezeki itu banyak sekali. Rezeki itu banyak sekali. Musibah bagi seorang yang beriman bagus itu rezeki. Musibah bagi seorang yang beriman bagus itu rezeki. Jadi dia memandangnya itu dengan satu dalil aja cukup bahwa musibah itu memang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita karena dosa kita. Itu rizki. Rizki yang bagaimana? Rizki sehingga Allah itu dengan sayangnya kepada kita memberikan musibah kepada kita agar kita kembali ke jalan Allah. Nah, itu kalau sebagian besar dari para ulama bilang itu ilmu tasawuf. Jadi semua yang terjadi pada kita itu rizki, boleh ya. Tapi yang kita amati adalah rizki yang normal-normal aja. Walaupun sebenarnya ke situ juga harusnya sama. Rizki bagi orang-orang tertentu ini biasanya diminta, didahulukan, dipercepat. Nah ini bagi seorang muslim itu tidak paham bahwa yang seperti itu berdampak nantinya. Bahwa Allah itu yang mengatur rizki, betul. Kita ada ikhtiar, nanti Allah yang mengatur ikhtiar kita, betul. Nah bagaimana Allah itu memberikan rizki kepada hamba-hambanya, baik yang muslim maupun yang non-muslim, itu Allah sudah mengatur semuanya. Nah salah satu jalan yang harus kita ketahui, ya ini ada dalam surat Az-Zariyat ceritanya seperti ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah di langit itu ada jalan rezeki kita. Bagaimana kita itu mendapatkan rezeki itu turun kepada kita. Nah Allah di dalam surat Az-Zariyat masih menceritakan innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Nah sebenarnya Quran ini dalilnya sangat jelas. Jadi untuk menjadikan rizki tersebut turun kepada kita itu harus berbuat kebaikan kita di dunia. Nah bagi orang-orang muslim berbuat kebaikannya apa? Yang pertama pada Allah yang akan memberikan rezeki yaitu sholat. Ya, kewajiban kita adalah sholat, berpuasa, baca Quran dan sebagainya yang kita kerjakan sehari-hari. Kemudian berbuat baik itu apalagi yang paling dekat yang itu bisa menjadikan amal soleh besar apa? Berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ya. Berbicara yang baik, berkata-kata yang baik. Nah,
Kemudian jangan punya suuzon pada ibu ayah kita. Kalaupun ibu ayah kita memerintahkan kita tidak keluar jalur agama, turuti. Kalaupun umpama tidak sependapat, dengarkan aja. Kalau beliau marah, dengarkan aja. Dengarkan kalau saya gitu ya. Karena kita memang tidak boleh berkata pada beliau. Jadi dengerin aja nggak apa-apa. Kalau momennya seseorang anak bilang, abis dia salah, ibuku salah, ayahku salah. Ini kan nafsumu yang keluar. Kalau kita mau betul-betul jalan Allah Ta'ala, dengerin nggak apa-apa. Nah pada waktu seorang anak mendengarkan ayahnya atau ibunya yang salah ngomong terus, itu amal soleh bagi si anak. Dia mau menerima sesuatu itu ikhlas. Tapi kalau itu dibantah, dia menyalahi firman Allah. Nah ini resiko nanti di masa belakangnya. Nah inilah yang jarang diketahui oleh orang. Kemudian apa? Apalagi selain berbuat baik kepada ibu bapak ya. Kepada saudara-saudara kita. Kemudian apalagi? Ya kepada orang-orang tua di sekitar kita. Kepada teman-teman kita. Sebenarnya itu menjadi jalan. Nah, kemudian di dalam dalil Quran, ini masih dalam surat Az-Zariyat menceritakan lagi. Kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Jadi, mereka yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Menyedikitkan tidur di waktu malam ini asbabnya dari ayat ini adalah pada waktu dulu nih Rasulullah itu sejak pagi sampai petang itu beliau bekerja. Kemudian malam harinya baru memberikan nasihat dengan ayat-ayat Quran. Nah, orang-orang atau sahabat-sahabat beliau yang mau mendengarkan nasihat-nasihat inilah yang dianggap oleh Allah Ta'ala masuk ke situ. Kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Jadi orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam untuk mendengarkan tausiah beliau, untuk mendengarkan nasihat beliau. Siapapun orangnya gitu. Nah, orang ini itu insya Allah jalannya ada untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya pada waktu kita itu ada dalam taklim, ya, akhirnya kita berkenalan satu dengan yang lain. Akhirnya disitulah mulai ada hubungan ekonomi, mau ngobrol ini kayak akhirnya terjalin. Nah, ini maksud Allah Ta'ala. Kemudian apalagi yang termasuk bisa mendatangkan jalan rezeki itu datang kepada seseorang muslim. Wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka senantiasa mohon ampun. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Bahwa dalam penghujung malam ini maksudnya adalah sholat sunnah malam. Qiyamul lail, kan gitu ya. Atau kita yang sering, ya sudah sholat sunnah tahajud tidak apa-apa. Ini dikatakan bahwa orang yang senantiasa mohon ampun. Berarti orang yang melakukan sholat malam ini, dia hanya memohon ampun aja atas kesalahan-kesalahan terus-menerus nih. Nah, orang inilah yang disorot oleh Allah Ta'ala. Karena orang ini kalau memang betul-betul tahu dan dia hanya mohon ampun, biasanya sudah tahu. Karena yang tidak tahu dia mintanya macam-macam di sholat sunat tahajud. Nah, tanyain aja bapak-bapak sama ibu-ibu. Di sholat tahajud itu minta macam-macam. Nah, sebenarnya kan Allah menceritakan. Banyak hajatnya Pak Ustaz. Iya, banyak. Allah itu hanya menginginkan yang mohon ampun. Tapi nafsu ini gak kuat maunya diledakin. Akhirnya ya Allah aku mohon kepadamu agar ini. Ya Allah ini aku ada proyek anak ini. Ya Allah aku ini. Semuanya disebutin. Ya sudah gak apa-apa. Kalau saya cerita ya sudah gak apa-apa itulah manusiawi. Ya boleh, masih boleh. Gak ada persoalan. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah mohon ampun. Loh, kan jelas sekali ya. Nah inilah sebenarnya harus kita kerjakan sehari-hari. Nah, rezeki nanti akan diberikan. Setelah itu kita kerjakan, kemudian kita ada ikhtiar, ya ikhtiar kita jalanin. Tunggu. Sebagian dari saudara-saudara kita baca nih akhirnya nggak kuat akhirnya ini kurang, ini dagangan sepi ini. Akhirnya bacalah surat Waqiah. Nah, surat Waqiah dibaca itu untuk apa? Isinya nggak ada rezekinya surat Waqiah, kan gitu. Isinya malah kiamat menakutin. Nah, ini juga harusnya diketahui bahwa yang membaca begini akhirnya membaca Quran niatnya sudah bukan lillahi ta'ala. Membaca Quran sudah niatnya untuk mencari rizki, menambah rizki. Padahal dari dalilnya memang nggak ada seperti itu. Loh, kenapa itu nggak ada? Karena yang saya tahu ini biasanya yang begitu-begitu ada di mujarobat, bukan di dalil hadis. Nah, sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ngambil di mujarobat itu diambil. Mujarobat itu bukunya segini tebelnya. Jadi itu banyak ayat-ayat yang fadilah ini, ada semua. Nah itulah yang diberikan oleh sebagian banyak para ustadz ini. Akhirnya itu akan malah jadi, kalau dibilang menyesatkan dari sisi akhiratnya ya.
Tapi kalau menyesatkan dari sisi dunia nggak kelihatan, karena yang dibaca Quran. Padahal kalau baca Quran harusnya niatnya lillahi ta'ala.